Jadi saya pernah merasakan betul ya bagaimana tidak enaknya ditipu, ditelantarkan di Batam, terus kemudian pulang sendiri dan mau pulang juga malu karena waktu itu biaya untuk proses tersebut dari menggadaikan sawah. Akhirnya dari itu saya belajar berorganisasi dan tahun 2010 saya tergabung masuk di Serikat Buruh Migran Indonesia. Yang bisa menghentikan itu pemerintah. Kita mengutuk perlakuan yang tidak manusiawi yang dialami para ABK kita. Karena karut marutnya itu juga diciptakan oleh pemerintah. Ketika ada orang meninggal itu menjadi happy karena dapat donor besar. Tinggal melaut, kemudian kembali ke Indonesia hanya jasad. Itu kalau pulang, kalau dilarut. Saya bayangkan ketika kita berkuasa di Partai Buruh, 1 tahun kelar. Wah, itu yang membuat Jangan lupa like, share, komen, subscribe, dan bunyikan tombol loncengnya. Perkenalkan, nama saya Anwar Ma'arif, biasa dipanggil Bobby. Aktivitas sehari-hari saya di Serikat Buruh Migran Indonesia banyak mendampingi atau mengadvokasi kasus buruh migran Indonesia dan mengawal kebijakannya. Ya, awal mulanya dulu saya pernah menjadi calon buruh migran, tapi kemudian gagal. Jadi saya pernah merasakan betul ya bagaimana tidak enaknya ditipu, ditelantarkan di Batam, terus kemudian pulang sendiri dan mau pulang juga malu karena waktu itu biaya untuk proses tersebut dari menggadaikan sawah. Akhirnya dari itu saya belajar berorganisasi dan tahun 2010 saya tergabung masuk di Serikat Buruh Migran Indonesia. Iya betul, awalnya ditipu ya. Saya waktu itu direkrut oleh guru saya sendiri ya, waktu itu seorang guru bahasa Inggris. Dia juga ditipu oleh agen perekrutan ilegal. Jadi guru saya juga merasa ditipu juga ya, karena waktu itu dia juga tidak tahu ini agen perekrutan ilegalnya ini benar-benar resmi atau tidak kayak gitu ya. Sehingga saya dan 6 orang teman lainnya itu menjadi korban semua tuh. Rata-rata waktu itu ya tahun 99 itu biayanya 5 jutaan tuh. Ya, jadi cukup besar ya pada waktu itu ya. Banyak ya problemnya itu. Antara lain misalnya layanan yang besarnya dulu ya,
Yang besar dulu saat ini berdasarkan data dari Kementerian Luar Negeri, berdasarkan statementnya Direktur Perlindungan WNI dan BHI, Pak Judah Nugraha, di film Undocumented yang diproduksi oleh Watchdog dan SBMI, mengatakan bahwa ada 9 juta buruh migran Indonesia yang bekerja di luar negeri. Yang terdata itu tidak lebih dari 3 juta. Jadi 6 juta ini tidak terdata. Bagaimana pemerintah bisa melindungi jika ada 6 juta yang tidak bisa tidak terdata dan tidak bisa dilindungi oleh pemerintah kayak gitu. Karena keberadaannya kan tidak bisa dideteksi kalau tidak ada data dari pemerintah ya. Nah, dari situasi penempatan yang unprosedur yang lebih banyak itu mengakibatkan para buruh migran Indonesia masuk ke dalam situasi tindak pidana perdagangan orang atau trafficking in person. Nah, di trafficking in person ini berdasarkan data yang kami miliki ya, itu mereka kebanyakan mengalami hampir rata-rata ya 6-7 indikator kerja paksa ILO. Misalnya mereka diisolasi, tidak bisa komunikasi dengan keluarga, tidak bisa pulang, ada yang sampai 17 tahun gitu. Kemudian juga gaji tidak dibayar atau pencurian upah ya, atau gajinya sebagian tidak dibayar atau ditangguhkan ketika cuti. Kemudian ada penyiksaan, bahkan sampai banyak yang meninggal dunia kayak gitu. Nah, data dari Pak Beni Ramdhani itu hampir 4.000 ya. 4.000 buruh migran selama kepemimpinannya dia, itu ribuan buruh migran Indonesia meninggal dunia di luar negeri. Dan saat ini yang ramai disorot oleh dunia internasional itu ada 2 ya. Jadi sektor PRT dan sektor awak kapal perikanan atau ABK. Nah, yang ABK ini tahun lalu selama hampir 2 tahun Serikat Buruh Migran Indonesia itu membuat film dokumenter bernama Before You Eat. Itu bareng dengan Help! Indonesia! Anak buah kapal asal Indonesia ditemukan meninggal di kapal penangkap ikan berbendera Tiongkok. Dari pertama memang ini kayak perdagangan manusia nih, penggelapan ABK. Sekarang kantornya nggak ada, mau nunggunya gimana? Pelayaran penderitaan. Pelayaran ngenes. 1 ton mancing bongkar itu 1 ton saya dihargai Setara Rp2.000. Wow. Amazing. Kami kerja di halusan Pak, tapi saya makan gini Pak, lihat Pak. Ini loka Bapak. Nggak dimakan kita lapar, dimakan juga nggak enak. Mereka berangkat tidak diberikan informasi yang jelas, tidak dikasih tahu apa resiko. memang ada planning agency yang salah. Kalau perlu kita pindah, kalau nggak bisa pindah kita binasakan. Di tengah-tengah kita ini meningkatkan produksi ikan misalnya, tapi orang tidak tahu bahwa itu juga ditopang oleh satu praktek eksploitasi yang sangat luar biasa. Tahu Nora nyadar. Kita kan kayak di penjara sih, kanan kiri laut. Intinya berpedoman sama ini. Keinget saya itu lembaran kosong, cuman kertas. Yang tipu pun bukan orang mereka sendiri katanya, dari agensi kalian. Kalau memang itu kapal yang benar, butuhnya banyak. Yang bisa menghentikan itu pemerintah. Kita mengutuk perlakuan yang tidak manusiawi yang dialami para ABK kita. Karena karut marutnya itu juga diciptakan oleh pemerintah. Ketika ada orang meninggal itu menjadi happy karena dapat bonus besar. Tinggal melaut kemudian kembali ke Indonesia hanya jasad. Itu kalau pulang.
kalau dilarut. Merasa terobati gitu kalau ada jasadnya. Kalau sekarang kan saya nggak lihat jasadnya, nggak lihat apanya, kan perasaan masih hidup. Nah, yang yang sektornya banyak itu, kami bekerja sama dengan Watchdog untuk pembuatan film dokumenter berjudul Undocumented. Karena problem undocumented ini adalah problem paling serius kayak gitu, yang mengakibatkan teman-teman buruh migran itu masuk ke dalam situasi perdagangan orang. Perdagangan orang itu istilah baru ya di dunia modern. Kalau istilah yang sudah dikenal oleh masyarakat selama ini yaitu perbudakan kayak itu. Jadi jangan anggap bahwa perbudakan saat ini nggak ada. Itu masih tumbuh besar seiring dengan adanya bisnis-bisnis yang paling ramai di masyarakat. Salah satunya bisnis penempatan buruh migran Indonesia ke luar negeri. Di Partai Buruh saya ada di Deputi Bidang Buruh Migran. Jadi selama ini kita aksi di jalanan ya untuk memperbaiki kebijakan dan implementasi dari kebijakan itu. Banyak pengalaman kami misalnya di dalam mengawal revisi Undang-Undang 39 tahun 2004 menjadi Undang-Undang 18 tahun 2017, itu prosesnya tuh sangat lama ya. Karena kita titip-titipin aja ke anggota DPR yang kita kenal kayak gitu ya. Sementara anggota DPR ini dia juga dikontrol oleh misalnya ketua fraksinya, dikontrol oleh ketua komisinya kayak gitu ya. Sehingga proses pembuatan kebijakan yang baru ini sangat lama. Jadi saya pikir daripada kita bermain di luar, lebih baik kita ada di dalam sehingga kita lebih cepat di dalam memperbarui undang-undang atau kebijakan yang selama ini pasti tidak berpihak kepada buruh migran, kepada pekerja migran, terutama di sektor itu ya, PRT dan awak kapal. Jadi revisi itu dari tahun 2010 sampai 2017, 7 tahun tuh prosesnya. Saya bayangkan ketika kita berkuasa di Partai Buruh, 1 tahun kelar. Wah, itu yang membuat karena ini kan semuanya bergantung pada pembuat kebijakan. Kalau pembuat kebijakannya pro terhadap buruh, saya yakin undang-undang yang pro kepada buruh itu pasti akan diterbitkan dengan cepat kayak gitu. Ya warna oranye Partai Buruh, warna oranye Partai Buruh, partainya kelas pekerja, partainya kelas pekerja, Partai Buruh nomor 6.